Ya, dengan kembali aktifnya market Amerika, maka kita harus lebih hati-hati lagi karena kemungkinan signifikan untuk mengganggu pergerakan emas ataupun bahkan pound sterling. Tapi kita lihat terlebih dulu bagaimana dengan dampak pergerakan US dollar dan juga US Treasury Yield. Ya, seperti yang terlihat di dalam gambar, ini adalah grafik H4 untuk US Treasury Yield, grafik H4, di mana pergerakan relatif stabil atau bisa dikatakan sideways. Tapi yang saya ingin tunjukkan adalah terkait dengan keberadaan MACD yang ternyata tetap bertahan di zona resisten ataupun di zona atas. Tapi kita akan lihat apakah dia akan terjepit untuk terdesak turun atau dia akan semakin menunjukkan keperkasaannya. Dan kalau misalkan lihat dari statusnya, memang ini tetap dalam jalur overbought, tapi kita belum mendapatkan sinyal yang lebih pasti. Jadi kita akan coba perhatikan terlebih dulu apakah dia akan mampu untuk turun atau justru masih tetap dalam jalur bullish. Ya, kalau kita lihat dari arealnya, kelihatannya di sini juga areal harga masih tetap mengalami kenaikan. Jadi kita masih tetap harus menantikan apakah dia mampu untuk tembus level support 3,806% atau tidak. Sementara dia masih sendiri, kalau kita perhatikan, dia memang sudah muncul bar merah di bawahnya, sehingga inilah indikasi kenapa saya sebutkan bahwa dia sudah dalam kondisi overbought, sehingga siap turun. Apalagi kalau kita perhatikan di sini, dia sudah crossover, sehingga kita tinggal tunggu saja dia melandai ke bawah, dan itu akan jauh lebih besar kemungkinan untuk penurunannya. Nah, sementara kalau kita perhatikan dari grafik daily chartnya, candlestick memang kita tidak bisa andalkan karena kemarin libur dan juga relatif terbatas, dan kali ini masalahnya dia berada di atas garis trendline kita. Apakah ini tanda-tanda bahwa kita akan mendapatkan kegagalan dari pola descending triangle sebelumnya? Belum tentu. Kita masih tetap harus tunggu apakah dia masih lanjutkan kenaikan atau tidak. Apalagi berkaca pada dua candle sebelumnya, 1 dan 2. Ya, ini tanggal 29 atau 30 dan 3 Juli ya. 30 Juni dan 3 Juli. Kita melihat ini sudah ada indikasi untuk hanging man ataupun bahkan doji star, sehingga harusnya kita akan dapatkan sinyal untuk pola penurunannya. Nah, kita tinggal tunggu saja apakah itu akan terwujud apa tidak, karena kalau kita perhatikan lagi compare dengan apa yang terjadi pada MACD, maka kita bisa harapkan katakanlah mungkin bearish divergence, karena satu sisi harga kecenderungan higher high, sementara dari MACD dia kecenderungannya adalah lower high. Kemudian dari USD atau US dollarnya juga memiliki hal yang sama, meskipun kemarin ditutup dengan bullish, tapi kita tidak melihat hal tersebut melanggar dari zona candle hitam yang sebelumnya atau zona candle merah atau long black di sini tanggal 30 Juni. Jadi kita tetap masih melihat ini mungkin saja kita asumsikan sebagai bearish engulfing yang masih tertunda. Jadi kita masih tetap menantikan apakah hari ini akan ditutup dengan bearish atau tidak. Nah, kalau kita lihat dari spesifik grafik H4-nya, kelihatannya juga hal yang sama dengan apa yang terjadi dengan US Treasury Yield, dan kita bisa pastikan di sini kalau Anda perhatikan MACD kembali melengkung dan juga mulai crossover, sehingga kemungkinan potensinya semakin bergerak landai dan kita harapkan ini adalah semakin rendah. Jadi kalau misalkan disimpulkan secara keseluruhan, akan sangat wajar kita menantikan level buy untuk gold bahkan juga pound sterling, karena dalam technical untuk kali ini juga kecenderungannya memiliki peluang yang relatif meningkat. Dan kalau kita perhatikan di grafik crude oil terlebih dulu, posisinya memang dia gagal untuk tembus di atas 71.75 kemarin. Tapi kalau kita perhatikan dari grafik daily, candlestick tetap ditutup bullish, lalu kemudian ya ini semakin dekat dengan resisten dari triangle kita 71.59. Jadi kita tinggal tunggu saja apakah dia mampu tembus dan ditutup di atas 71.59 atau tidak. Karena tantangan berikutnya ada di 73.66. Saya berharap kalaupun misalkan sinyal positif dari apa yang diputuskan dari pertemuan OPEC, maka kita bisa dapat dorongan yang lebih bagus di atas 72 minimum, dan begitu dia tutup di atas 72 sangat terbuka lebar untuk 74 atau bahkan 76. Tapi ingat, big rally diperkirakan baru akan muncul kalau dia tembus 61.8% daily chart, dan itu ada di 75.99, katakanlah mungkin level 76. Nah, di grafik keempatnya, maka yang harus kita pahami di sini, kita mungkin melihat hal yang sama, di mana kemarin kita sudah pastikan bahwa ini double bottom, kemudian neckline sudah ditembus, dan inilah pola yang kita sebut dengan pullback atau retest, dan seharusnya dia kembali kenaikan karena target utamanya adalah sesuai dengan ketinggian dari double bottom tersebut. Dan kita sudah ukur
Kalau misalkan lihat dari sini, berarti target utama dia adalah kurang lebih di zona 72. Dan itu belum tercapai, jadi kita masih memiliki kesempatan cukup bagus, terutama kaitannya dengan keputusan OPEC sore ini atau bahkan malam nanti. Nah, kemudian untuk pound sterling, ini yang saya maksud, posisinya adalah saya menemukan hal yang tidak terduga di sini, dimana kalau misalkan kita perhatikan hanya dari trend line, maka dia sudah confirm tembus. Tapi lihat apa yang saya temukan berikutnya. Yang saya temukan berikutnya adalah kalau kita asumsikan ini bagian kiri, ini bagian head, dan ini bagian kanannya, maka yang kita dapatkan adalah inverted head and shoulder. Dan guess what? Neckline resmi sudah ditembus sejak kemarin, sehingga ini adalah pullback-nya, sehingga sangat wajar saya langsung saja lakukan buy dengan potensi target seharusnya setinggi ini, dan itu akan tercapai di zona 1.2840-an. Wow, incredible kalau memang bisa terjadi. Tapi itu tentunya akan sangat berat untuk pound sterling mengingat tidak ada aspek positif dari faktor fundamentalnya data ekonomi yang relatif mungkin bisa dibilang kategori tingkat kedua. Service PMI diharapkan akan jauh lebih tinggi daripada ekspektasi sehingga ini bisa mendorong tembus di atas 1.2750. Tapi kalau tidak, segera exit dari poin 1.2750 sehingga nantinya kita harapkan dia akan terkoreksi kembali. Tapi kalau misalkan dia tembus, pertahankan posisi buy Anda. Nah, kemudian terakhir dari goldnya sendiri, ini yang saya maksud posisinya di grafik H4 pun relatif sama dengan apa yang sempat kemarin kita bahas, yaitu kaitannya dengan potensial inverted head and shoulder dengan potensi bahwa neckline sudah ditembus dan kita tidak berharap bahwa dia akan terjadi penurunan apalagi kalau sampai di bawah trend line. Jadi kita asumsikan hindari kemungkinan potensi penurunan di bawah 1911. Kalau sampai dia turun di bawah 1911, that means dia potential bearish dan itu akan lebih memicu kepada penurunan di bawah 1900 kembali. Apapun itu, FOMC tidak diharapkan ada perubahan sebetulnya, sehingga kalaupun misalkan mau, ini masih dalam jalur posisi buy kalaupun misalkan dia sentuh 1916 atau bahkan 1912. Tapi yang jelas tidak boleh berada di bawah 1911. Ingat, tidak boleh di bawah 1911. Itu sebabnya stop loss sebaiknya Anda cantumkan di bawah 1911. Karena begitu dia tembus 1907 terutama, itu akan tergelincir langsung di bawah 1900 dan mungkin hanya sesaat tertahan di 1901 atau 1903. Lalu bagaimana target untuk inverted head and shoulder-nya? Inverted head and shoulder-nya kemungkinan kita perkirakan targetnya setinggi bagian ini dan kita sudah ukur itu berada di zona 1950-an. Artinya, kita berharap bahwa 1930, 1936 yang merupakan resisten yang cukup kuat dalam 1 minggu terakhir berhasil ditembus. Tapi kalau tidak, maka ekspektasi saya adalah di grafik H1 terlihat seperti demikian. Walaupun ini terjadi penembusan, so saya tidak akan menggunakan trend line tersebut, tapi perhatikan komposisinya. Ini adalah low pertama, ini higher low kedua, kemudian higher low ketiga, dan kita harapkan ini relatif sama sehingga tidak terjadi penembusan, dan itu berarti ini masih tetap relatif kuat sehingga akhirnya kita mampu lihat ini sebagai faktor positif. Dan mungkin saja kalau Anda ingin menganggap bahwa ini adalah double bottom, yes, kita bisa anggap seperti itu, dan itu berarti tandanya neckline akan berada di zona 1930 dan that's it. Begitu tembus 1930 Anda boleh follow buy atau hold posisi buy Anda karena kita mengincar buy di zona 1923-1925 dan targetnya yang terdekat adalah 1939. Nah, jadi kalaupun misalkan kita tidak bisa mengarahkan 1950, yang terpenting adalah jalur dari uptrend ini masih tetap kuat dan kita harapkan hal tersebut tetap terjadi. Terlebih lagi kalau Anda perhatikan dari zona ini. Ya, yang kita perhatikan di sini berarti zona yang terlihat di bagian RSI kecenderungannya memiliki zona lower low. Sementara di bagian harga cenderung berada dalam higher low. Sehingga bullish divergence mendukung terkait dengan double bottom sehingga ini diharapkan tetap dalam jalur kenaikan meskipun tadi sempat tergelincir sampai 1920. Ya, apapun itu saya tidak akan mengabaikan dengan data factory orders nanti malam, jadi tetap saja perhatikan ekspektasinya seperti apa. Kalau datanya lebih lemah tentunya itu akan mendorong lebih kuat kepada gold, tapi kalau ternyata datanya lebih kuat maka itu akan mengganggu jalur kenaikan untuk emas. Tapi fokus utama tetap kepada FOMC minutes walaupun saya agak sangsi kali ini FOMC minutes akan memberikan pengaruh yang cukup kuat karena semua market masih tetap terfokus menunggu hari Jumat non-farm payroll.